Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini menggelar seminar pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang diikuti oleh Kementerian Desa, kemudian juga ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga dari sejumlah lembaga lainnya, di mana LPSK juga menggelar seminar ini dalam rangka perayaan ulang tahun ke-18 dan dalam beberapa tahun terakhir ini kasus TPPO terus meningkat di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat sendiri ini sudah tercatat ada sekitar 60 kasus sepanjang tahun 2026 atau selama 6 bulan terakhir, dan hal ini pun membuat LPSK untuk berdiskusi atau menggelar pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Demikian, kembali ke studio. Sekjen LPSK tadi, hari ini kita menyelenggarakan sebuah seminar. Ini juga berkaitan dengan HUT LPSK ke-18. Berbagai diskusi tematik kita selenggarakan baik di pusat maupun di daerah. Hari ini juga kita menyelenggarakan diskusi tentang TPPO. Ini penting karena TPPO adalah merupakan sebuah kejahatan transnasional terorganisasi yang berdampak luas dan bisa berdampak pada keamanan sosial global dan hak asasi manusia. Dan kalau kita juga mencermati selaras dengan kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Asta-Cita, paling tidak Asta-Cita ke-1 dan ke-7 dalam kontekstual perlindungan saksi dan korban. Juga Asta-Cita lain sesuai dengan peran dari masing-masing lembaga dan pemerintah daerah. Maka hari ini kita mendiskusikan tentang bagaimana pencegahan penanganan TPPO yang masih menjadi permasalahan serius yang untuk kita sikapi bersama. Dan semuanya itu karena sekali lagi TPPO merupakan kejahatan transnasional terorganisasi yang harus kita sikapi bersama karena memang betul berdampak serius kepada korban. Karena jumlahnya terus meningkat. Dalam catatan LPSK, tercatat bahwa dari tahun 2024 sampai tahun 2026, ini permohonan perlindungan korban TPPO ke LPSK terus meningkat. Berdasarkan data yang ada di LPSK, terdapat 3 layanan atau program perlindungan LPSK yang selalu mendominasi yang merupakan kebutuhan korban TPPO. Pertama adalah kebutuhan pendampingan hukum, dalam hal ini adalah pendampingan di dalam proses hukum. Yang kedua adalah kebutuhan pemenuhan fasilitasi restitusi, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan pemulihan yang di dalamnya termasuk pemulihan secara sosial dan juga kembali dalam lingkungan semula dalam keadaan yang baik. Teman-teman media yang saya banggakan, pada kesempatan memperingati Hari Anti Perdagangan Manusia ini, LPSK mengajak perlunya kita bekerja secara sinergis, secara kolaboratif, secara tidak terpisah-pisah.